She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiregina Hanum dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum NIM 202004011311 Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video mengenai tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia sesi 5. Sebelum itu, mari kita ulas kembali apa maksud keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan sebuah informasi, pesan, gagasan yang bersifat informatif di antara dua orang atau lebih sebagai bentuk komunikasi. Keterampilan ini tidak datang secara alamiah yang sejak lahir. Keterampilan berbicara memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, menambah level nilai dalam diri. Keterampilan berbicara juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab kita dituntut untuk dapat berbicara dengan baik serta dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat dan lawan bicara. Keterampilan bicara memiliki tujuan. Tujuan bicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang pembicara memaparkan gagasan. Tujuan bicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaian tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif melainkan komunikatif, yaitu terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses dan konsep. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Berikut cara yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Yang pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Yang kedua, latih kemampuan mendengar. Perhatikan apa yang dikatakan pembicara lain sebelum kita mengutarakan pendapat. Resapi apa yang didengar sebelum merespon. Yang ketiga, belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain. Yang terakhir, hindari berkomunikasi dalam situasi emosional. Sebagai bentuk implementasi saya terhadap tugas Bahasa Indonesia sesi 5, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nur Indah Yusari, SPD MPUM. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan panutan umat manusia.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya pendidikan karakter. Karakter merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang, mencakup mentalisasi, sikap, dan perilaku. Pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, dan adat istiadat menjadikan seseorang dapat disebut kepribadian baik atau tidak baik. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan kepada nilai-nilai tertentu, seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil agar dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Karakter yakni untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat peduli dan jujur, berpendirian dan bertanggung jawab, berjiwa pemimpin, bersikap mandiri, kreatif, dan berwawasan luas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya asing sangat mempengaruhi karakter anak. Maka dari itu, kita harus bisa menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya dan karakter kita, meskipun banyak pengaruh dari berbagai sumber dan aspek. Peran lingkungan sekolah dalam pendidikan karakter yaitu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Sekolah dalam pendidikan karakter yaitu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun karakter mereka. Dengan nilai-nilai yang baik seperti kerjasama, keberagamaan, kejujuran, menangani kecemasan, membantu orang lain, persahabatan, cara belajar, manajemen konflik, pencegahan penggunaan narkotika, dan sebagainya. Peran keluarga dalam pendidikan karakter yaitu mengajarkan anak untuk membuat pilihan dan keputusan, memberitahu apa saja perbuatan yang baik dan buruk, tidak memakai fisik saat mendidik anak, dan sebagainya. Harapan dari adanya pendidikan karakter yang diajarkan sejak dini adalah semoga dapat membuat anak-anak Harapan dari adanya pendidikan karakter yang diajarkan sejak dini adalah semoga dapat membuat anak-anak dan para remaja menjadi pribadi yang berkarakter baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi anak-anak. Jika mereka sudah dididik karakternya sejak dini, maka kemungkinan besar mereka akan sukses di masa dewasanya nanti dan menjadi pribadi yang berkarakter baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan pengucapan tutur kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.